Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain. Yang pertama, perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua, kewarisan. Yang ketiga, wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat, zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, ekonomi syariah. Dan yang keenam, jinayah, khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah awak punya sengketa terkait jenis perkara tersebut dan mau menyelesaikannya di pengadilan? Awak bisa mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online, dikenal dengan sistem elektronik. Gimana caranya? Sebagai penggugat, awak bisa mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tapi untuk perkara perceraian, didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, awak bisa mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada berperkara. Di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa cara manual dan cara online atau elektronik. Kalau awak berperkara secara biasa, semua proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, cuma bawa IKTP dan ngasihkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Terus awak bayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Habis itu awak nunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal awak. Terus awak mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Awak bisa juga beracara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Kalau awak diwakili sama kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili sama kuasa hukum awak. Kalau awak mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, awak harus punya akun e-court dan dibuat di kantor pengadilan dengan membawa IKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu sama petugas pengadilan. Habis itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan lewat akun e-court yang udah dibuat. Terus ada membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang udah ditentukan. Apa yang dilakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, awak cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang udah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan sama petugas pengadilan. Kalau dalam persidangan tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk buat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan kayak jawab menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, awak harus datang langsung di persidangan. Kalau tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021 290 79212, PTSP online
di ptsp.badilak.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, inklusi yes.